Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 10 Rajab 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah. Hisnul Muslim kalau diartikan itu adalah benteng seorang muslim yang berisi doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Sebelum kita masuk kepada kitab, ada sebuah berita duka. Hari ini tadi pagi ada seorang ulama meninggal dunia, ulama dari Yaman, Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wastabi rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal dunia di kota Riyadh dan disolati nanti asar waktu Arab Saudi. Beliau adalah seorang ulama yang sudah sepuh dan mempunyai murid yang sangat banyak, dan beliau dikenal di dunia ilmu, terutama di dalam dunia ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sungguh kalau kita mendengar wafatnya ulama itu terasa ada suatu lubang yang lubang itu tidak tertutupi lagi. Karena kalau Allah hendak mencabut ilmu, Allah bukan mengambil ilmu begitu saja, tapi Allah mewafatkan para ulama. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin biqabdil ulama. Allah kalau hendak mencabut ilmu itu, Allah wafatkan para ulama. Karena ketika ada seorang ulama wafat, itu berarti banyak ilmu yang ikut wafat. Karena ulama itu tidak hanya penuh dengan ilmu yang dikeluarkan, yang ada di dalam dadanya lebih banyak daripada yang sudah dikeluarkan itu. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan kepada beliau rahmat yang luas, rahmat orang-orang yang baik, dan Allah menerima amalnya dan menempatkan beliau bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma amin. Kemudian mengenai kitab Hisnul Muslim, kita sampai di bab nomor ke-73, 74. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, du'a'us sha'im idza hadara at-ta'am wa lam yuftir. Yaitu doa orang shaum saat jamuan makan. Itu judul bahasa Indonesianya ya, itu terbitan At-Tibyan. Sebenarnya ya, kalau diterjemahkan secara harfiah, doa orang yang puasa apabila makanan dihidangkan sementara masih belum datang waktunya berbuka. Di situ dibawakan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Ya. Jika seorang di antara kamu diundang untuk makan, maka adalah dia memenuhi undangan itu. Kalau ia sedang puasa, maka ia doakan orang yang mengundang. Sementara kalau dia dalam keadaan tidak puasa, hendaklah dia ikut makan. Ya, itu hadisnya, hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita diundang untuk makan walimah, walimah itu artinya undangan untuk makan-makan. Yang mana di antara sesama muslim kalau diundang hadir, selama tidak ada udzur yang syar'i, terutama adalah undangan walimah, dan juga di sana tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau diundang datang, karena orang undang berarti menghormati. Nah, sebelum kita lanjutkan hadis ini, kita bahas dulu seperti apakah undangan yang menjadikan seseorang itu harus hadir. Seperti apa undangan yang mengharuskan seseorang itu hadir. Nah, ini penting. Apa definisi kita diundang yang harus hadir itu? Ini dibahas oleh para ulama. Karena ada undangan umum, ya, diumumkan di masjid, kami dari sini mengundang kaum muslimin dan muslimat. Ini namanya undangan umum. Kita hadir nggak masalah. Karena bukan dituju, bukan ditayyin, bukan dituju kita. Undangan yang mewajibkan kita hadir, terutama undangan walimah apa namanya, walimah pernikahan, ya, itu adalah undangan yang kita dituju, ditayyin. Kita benar-benar diundang oleh orang itu. Nah, diundang, ditayyin maksudnya apa? Bagaimana kalau dengan diberi undangan? Kita dikirimi undangan di rumah kita, ada tulisannya nama kita. Apakah ini termasuk kita dituju oleh undangan itu, ataukah belum? Dituju atau belum? Dituju atau belum? Karena boleh jadi yang undang itu nggak tahu kalau kita diundang. Karena ada pihak tertentu yang diserahkan kepada mereka untuk undang-undang, untuk bikin apa namanya, undang-undang orang. Sehingga kadang dicetak undangan 1000, sudah tulis saja. Sehingga kadang yang undang pun nggak tahu yang diundang siapa saja. Karena itu sekedar ngirim undangan itu bukan takyin namanya, bukan takyin. Itu nggak wajib hadir kita. Kecuali kalau ada korina. Korina itu indikasi. Ada indikasi yang menunjukkan memang kita dituju. Nah, di mana indikasinya? Indikasinya adalah yang mengundang sahabat kita. Nah, sahabat kita. Nah, berarti memang dia sengaja mengundang kita. Dia sahabat kita, dekat dengan kita. Atau famili kita. Berarti memang dia sengaja menuju mengundang kita secara takyin. Tapi kalau orang biasa-biasa saja di antara kita, ya, seperti itu. Jadi kalau sekedar undangan saja itu masih belum dituju kita. Kecuali kalau ada korinah tadi, ada indikasi. Sehingga undangan yang lengkap itu adalah undang pakai kartu sekaligus undang pakai lisan. Itu baru ditakyin. Ya, tolong jangan lupa hadir ya. Nah, ini baru diundang namanya. Nah, ini kita dikirimi undangan di rumah, ketemu orangnya diam aja, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Ya, berarti belum undang. Kecuali kalau ada korinah tadi itu, ada indikasi tadi itu. Dan itu pun kita menghadiri undangan ada beberapa syaratnya. Ya. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan syarat-syarat yang menjadikan kita yang harus menghadiri undangan adalah orang yang undang itu adalah orang yang tidak harus dijauhi, tidak harus dijauhi dan tidak wajib dijauhi. Karena ada orang yang harus dijauhi, ada orang yang wajib dijauhi, yaitu orang-orang yang jahat, ya,
yang kita harus menjauhi dia untuk menyadarkan dia, atau kita menjauhi dia untuk mempersempit ruang lingkup penyebaran kejahatannya. Jadi kalau orang yang harus dijauhi atau sunnah dijauhi, ya kita nggak wajib hadir. Dia orangnya aja kita diajarkan untuk menjauhi, memberikan pelajaran. Ya, contohnya di sini misalnya seperti pernikahan yang perempuan dalam keadaan hamil. Nah, ini kita nggak boleh hadir. Ini mungkar. Ini mungkar. Jangan hadir untuk memberikan pelajaran supaya jerah. Kemudian juga di sana tidak ada kemungkaran. Di sana tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran nggak boleh hadir. Kecuali kita hadir untuk merubah kemungkaran, nasihati. Yang mana di antara kemungkaran kalau kita bicara resepsi sekarang ini ya, kalau kita bicara kemungkaran misalnya di acara itu campur laki perempuan, ikhtilat, ini mungkar, nggak boleh hadir kita. Sudah campur laki perempuan, pakaiannya sudah tidak karu-karuan seperti itu. Karena sekarang ini alhamdulillah sudah banyak acara-acara walimah yang islami. Bahkan artis-artis pun walimahnya berusaha untuk islami. Bahkan ada EO, apa EO itu? Event Organization ya, yang mereka itu melayani acara-acara yang islami. Di antaranya dipisahkan laki perempuan, pakai takbir, laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi coba. Kemudian di antara kemungkaran yang ada adalah musik. Nah, musik ini ada dua. Pertama musik kaset. Kalau kaset kita sulit menghindari. Kalau kita menghindari kita nggak pernah hadir. Namun ada lagi musik yang live, main organ, ada biduanita yang nyanyi pakai, ya seperti itu musik-musikan gitu. Nah, ini mungkar, nggak boleh hadir kita. Atau termasuk kemungkaran juga adalah pengantin laki dan perempuan duduk di pelaminan, duduk dua-duanya. Ya, disaksikan oleh orang banyak dan dia juga menyaksikan orang banyak. Ini mungkar. Kenapa kok mungkar? Mari kita lihat di antara dampak buruk ya, pengantinnya duduk di pelaminan berdua. Yang benar itu pengantin perempuan duduk di tempatnya orang perempuan, di depan nggak apa-apa. Pengantin laki duduk di tempatnya orang laki. Kalau sudah pulang semuanya tinggal keluarga sendiri, nggak apa-apa. Yang penting diusahakan tidak ada kemungkaran. Di antara kemungkaran duduk di pelaminan ini, kalau pengantinnya itu serasi, ya, cantik dan gagah, serasi, maka yang hadir gimana kira-kira komentarnya? Komentarnya gimana kira-kira? Waduh, hebat ya. Waduh, masya Allah, pas rek, pas. Itu kalau serasi. Kalau ternyata pengantinnya tidak serasi, yang perempuan cantik, yang laki-laki ya pas-pasan, kira-kira komentarnya gimana? Atau sebaliknya, yang laki ganteng gagah, yang perempuan ya begitu. Gimana kira-kira komentarnya yang hadir? Apa komentarnya? Komentarnya ya Allah seakan tak cocok ya. Itulah pandang. Ini fakta, realita, nyata. Atau juga ketika pengantinnya itu yang hadir kan perempuan, yang laki duduk di sana. Dia melihat yang hadir ada yang lebih cantik dari istrinya. Waduh, saya nggak milih itu kemarin ya. Ya, walhasil kemungkarannya banyak. Ya, karena itu ya kita usahakan. Karena ini kesempatan dalam hidup, kita usahakan untuk taat kepada Allah. Kita harus berani berubah. Yang penting dengan cara yang baik. Ini kita berbagi pengalaman ya. Saya menikah tahun 99, tahun Masehi. Yang mana di daerah saya waktu itu masih sepertinya setahu saya belum pernah ada pernikahan model-model Islami, belum pernah ada. Saya baru pulang dari Syekh Utsaimin. Ya, saya memutuskan harus Islami semuanya. Termasuk musik pun tidak ada. Yang mana waktu itu saya bawa anasid dari sana. Anasidnya anasid apalah, kering-keringan lah. Masih belum ada anasid seperti Syekh Musyari Rosyid, Ahmad Bukhtir, belum ada waktu itu.
Kemudian juga tidak ada jodoh di pelaminan. Nah memang gempar waktu itu, karena ini baru pertama kali pelopor. Tapi setelahnya semakin sering semakin mudah akhirnya. Jadi ketika acara di perempuan aja nggak ada lagi, jadi kita nasibnya nasi kering-kering, nasi anak-anak itu loh. Jadi, pokoknya ada nasibnya lah daripada diem-dieman aja. Ada ibu-ibu yang nangis, kenapa? Waduh, kayak di padang pasir ini. Tidak apa-apa, mau padang pasir, padang apa, yang penting haji sudah. Jadi seperti itu. Kapan lagi kita akan berbuat yang islami? Jadi awalnya itu awal taat, insya Allah depannya barokah. Kalau awalnya sudah maksiat, belakangnya nanti sulit untuk mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat dari Allah, pernikahan kita syukuri, taat. Jangan mendapat nikmat pernikahan dibuat maksiat. Komentar orang ya selalu ada komentar pro dan kontra. Kita berbuat baik semacam apapun, sesempurna apapun, selalu ada pro dan kontra. Biasalah, ya dunia kayak ini. Yang suka kepada kita yang muji, yang nggak suka yang mencaci maki, ya nggak masalah. Yang penting ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu diantara kemungkaran-kemungkaran. Kemudian juga syaratnya kita hadir perundangan itu adalah ya yang undang Islam. Ya, kalau yang undang orang kafir, kita nggak hadir atau nggak wajib hadir. Ya, apalagi kalau orang kafir pasti ada kemungkaran-kemungkaran di sana. Yang undang Islam, karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis, hakul muslimi alal muslim, hak sesama muslim. Kemudian di antara syaratnya pula adalah yang undang itu hartanya atau penghasilannya bukan penghasilan yang haram. Kalau ini masih ada beda pendapat di kalangan ulama ya. Kalau memang haram semuanya, pasti kita tahu ya nggak boleh hadir. Kalau campuran hartanya, itu para ulama membagi. Kalau ketidakhadiran dia memberikan pelajaran, jangan hadir. Kalau ketidakhadiran kita memberi pelajaran kepada dia, jangan hadir. Tapi kalau tidak memberi pelajaran, justru kehadiran kita akan bisa menyadarkan dia, ya hadir saja. Kecuali kalau semua hartanya haram, ya nggak boleh datang. Kemudian di antara syaratnya pula adalah kehadiran kita di sana tidak menggugurkan kewajiban kita. Mungkin kita punya kewajiban, guru, ngajar. Jangan sampai gara-gara kita hadir, ya kewajiban kita tinggalkan. Kewajiban kita tidak kita tinggalkan. Kemudian juga di antara syarat kita hadir itu tidak memberatkan kita. Kehadiran kita tidak memberatkan kita. Seperti apa memberatkan itu? Seperti misalnya tempatnya jauh di luar kota sana, kan memberatkan kita, harus perjalanan jauh, ya memberatkan. Jadi kalau safar jauh itu memberatkan, kita nggak wajib hadir. Kemudian juga di antara syaratnya adalah, nah tadi telah saya sebutkan itu ta'yin. Kita sengaja dituju diundang kita, sengaja dituju diundang, yaitu pakai undangan dan sekaligus dengan lisan, Undangan saja belum, kecuali kalau ada indikasi bahwa yang undang adalah sahabat kita. Kalau kita nggak datang dia benar-benar kecewa, atau famili kita kalau kita nggak datang dia kecewa, nah, berarti ada indikasi itu. Seperti itu. Jadi itu syarat-syarat kalau kita hendak menghadiri undangan. Nah di situ disebutkan kalau diundang datang. Bagaimana kalau sedang puasa, Senin, Kemis, ya, atau pas puasa Ayyamul Bid. Hari ini hari Rabu tanggal 10, ya, 11, 12, 13. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu, Ahad, Senin nanti ya, itu Ayyamul Bid. Hari-hari terang benderang ketika bulan purnama kita disunahkan untuk puasa. Puasanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah pas Ayyamul Bid diundang. Nah, di sini dikatakan kata Rasulullah SAW, datang, kamu hadir nggak apa-apa, puasa nggak apa-apa. Ya, kalau kamu puasa doakan aja mereka. Ya, doakan mereka semoga mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kamu pas nggak puasa ya makan. Lalu diterangkan oleh penulis ini di dalam syarahnya ada keterangan dari beliau. Saya bacakan ya keterangannya. Ini karena sering ada pertanyaan. Puasa diundang. Bagaimana sikap saya? As-shaim al-mutatawwi'
in kana siyamuhu la yashukku ala man da'ahu wa adina lahu fa siyamuhu afdal wa yad'u. Orang yang puasa sunnah, puasa tatawwu', kalau dia menghadiri undangan dalam keadaan puasa dan yang undang itu tidak keberatan dan yang undang mengizinkan, nggak apa-apa, kamu puasa nggak apa-apa, saya nggak keberatan kok, nah, nggak apa-apa, berarti kita lebih afdal puasa. Yang undang kita nggak masalah, nggak keberatan, nggak kecewa. Amma in kana siyamuhu yashukku ala akhihi da'i fa iftaruhu afdal. Adapun kalau dia datang menghadiri undangan itu tapi dalam keadaan puasa dan yang undang kecewa, yang undang berat, saya kecewa kalau mau puasa, saya sengaja masak ini buat kamu, saya sudah menyembelih onta 3 tadi, ya buat kamu, kita puasa. Jadi yang undang kecewa, nah jangan puasa. Yang afdal adalah dibatalkan puasa. Li'annal mutawwi' amiru nafsih, karena orang yang melakukan amal sunnah, puasa sunnah itu bisa memimpin dirinya sendiri. Artinya dia bisa batalkan, dia bisa teruskan, tak masalah. Karena ini puasa sunnah kan, mau dibatalkan boleh, diteruskan boleh. Wali'annahu yadkhil as-surur ala akhihi, dan karena ini adalah kita membahagiakan saudara kita, menyenangkan orang. Dia sengaja ngundang, dia kepingin kita makan-makan di sana, kok puasa, dia kecewa. Jangan puasa, batalkan puasanya. Wal afdal an yaqdiya yawman makanahu, lebih afdal lagi, nah puasanya itu dibatalkan itu diganti di hari yang lain. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib. Ini puasa sunnah. Lebih afdal diganti dari hari yang lainnya puasanya. Subhanallah, betapa indahnya agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-75. Ma yaqulu shaim idza sabbahu ahadun. Ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain. Ya, pas kita puasa ada orang ngajak kita berkelahi, ngajak kita ribut. Yaitu kita mengucapkan inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ya, diucapkan dengan lisannya atau diucapkan dengan hatinya. Saya nggak mau layani kamu, saya sedang puasa. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai yang mana tanpa terasa sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. 1 bulan setengah lagi, masya Allah, tidak terasa masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Puasa ini perisai yang menyelamatkan kita dari api neraka. Fala yarfud wa la yajhal, jangan berbuat yang jorok, jangan berbuat yang bodoh. Wa ini imra'atun qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang mengajak dia berperang atau mencaci maki, falyaqul inni shaim, maka dijawab saja aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya jangan dilayani. Jadi puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi, latihan mengendalikan emosi. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-76, ad-du'a'u 'inda ru'yati baquratit tamr. Doa ketika melihat petik buah. Jadi doa ketika kita melihat pohon-pohon sudah berbuah. Pohon-pohon berbuah. Jadi kalau kita di kota sudah nggak pernah lihat ini. Ini mungkin yang di desa, atau mungkin yang di rumahnya ada kebunnya, di rumahnya punya kebun. Melihat ada buahnya sudah keluar, ada doanya. Doanya adalah Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkatilah buah kami ini, dan berkatilah kota kami, berkatilah sa' kami, dan berkatilah mud kami. Sa' dan mud itu ukuran kilo ya.
Kalau mud itu dua telapak tangan, namanya satu mud ini. Ini namanya satu mud, dua telapak tangan. Nah kalau satu so', nah itu 4 mud. 4 mud adalah satu so'. Yang mana satu so' menurut sebagian ulama kalau dijadikan kilogram itu 2,5 kilo. Berarti satu mud itu adalah 625 gram. Seperempatnya 2,5 kilo. Nah ini doa dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minta kepada Allah barokah, buahnya barokah, kotanya barokah, kemudian juga timbangannya, ukurannya semuanya diberikan oleh Allah barokah, kebaikan yang sangat banyak. Kemudian doa yang nomor ke-77, judulnya Du'aul Utas, doa ketika bersin. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apabila seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Ini sunnah. Dan mengucapkannya bukan di hati tapi diucapkan dengan suara. Alhamdulillah. Kemudian segala puji bagi Allah ya, karena bersin ini membuat orang semangat. Bahkan juga banyak penyakit yang keluar. Sehingga dianjurkan ketika bersin ditutupi, jangan dibuka. Ditutup pakai tisu atau sapu tangan atau yang lainnya, atau minimal dengan tangan. Kemudian orang yang mendengar bersin itu hendaklah mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini kata-katanya yang dengar, berarti semuanya. Orang bersin, alhamdulillah. Yang dengar semuanya mengucapkan yarhamukallah. Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan yang dengar mengucapkan yarhamukallah. Ingat di majelisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, semuanya mengucapkan yarhamukallah yang dengar itu. Ya. Ini sunnah. Kemudian orang yang bersin menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu. Jadi saling mendoakan. Kecuali kalau berada di dalam sholat. Kalau di dalam sholat bersin tetap mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang dengar gak usah mengucapkan yarhamukallah. Karena ada kejadian pada zaman Nabi dulu. Ada kejadian zaman Nabi dulu. Yaitu ada seorang seorang sahabat yang bersin. Lalu sahabat yang lainnya ketika sholat mengucapkan yarhamukallah. Lalu oleh sahabat-sahabat yang lainnya di dalam sholat itu dipandang dia dengan pandangan yang sini, ditegur dengan isyarat. Lalu dia ditegur dengan isyarat, dia bingung di dalam sholat itu. Dia mengucapkan wa tadla umayyah, aduh celaka aku. Kenapa kamu pandang aku seperti itu? Ini di dalam sholat seperti itu. Ya, setelah selesai sholat, ternyata Rasulullah menasihati. Ya. Sholat itu nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Sholat ini adalah zikir, baca Al-Quran, ini begitu. Ya. Kemudian sahabat tadi senang. Subhanallah, ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang guru yang cara pengajarannya lebih baik daripada Rasulullah SAW. Tidak marah kepadaku, tidak membentakku. Karena apa? Karena ini orang jahil, orang bodoh, nggak ngerti. Dia nggak ngerti hukum sholat. Diterangkan oleh Nabi, sholat nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Ya. Jadi katanya apa tadi? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang guru yang cara pengajarannya lebih baik daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi itu tentang bersin. Kemudian berikutnya lagi yang ke-78, ma yuqalu lil kafir idza 'atasa fa hamidallah. Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah ini gimana ini? Orang kafir sering kumpul orang Islam, dia bersin alhamdulillah. Nah, gimana kita doakan apa? Doanya langsung aja, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu. Yang didoakan. Hadits yang tadi
Yang untuk Muslim itu riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau yang tentang orang kafir ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada seorang Yahudi bersin di sampingnya Nabi. Yahudi bersin di sampingnya Nabi sengaja mengucapkan alhamdulillah. Karena Yahudi kepengen didoakan Nabi yarhamukallah. Jadi Yahudi ini tahu kalau doanya Nabi itu mustajab. Yahudi ini tahu kalau Nabi itu benar. Tahu persis kalau Nabi itu benar. Tapi memang dia tidak mau, nggak mau. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi Nasrani kenal dengan Nabi seperti kenal dengan anaknya sendiri, tapi nggak mau masuk Islam. Ternyata Nabi tidak mendoakan yarhamukallah. Nabi hanya mendoakan yahdikumullah yuslihu balakum. Semoga Allah beri hidayah kepadamu ya. Semoga Allah memperbaiki keadaan. Masya Allah. Karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir rahmat. Yarhamukallah nggak boleh. Ya. Demikian. Jadi kalau doa hidayah boleh untuk orang kafir. Nah, kemudian poin yang ke-79, ad-du'a lil mutazawwij. Doa untuk pengantin. Ini bab-bab tentang doa-doa pengantin. Ya. Di situ doa untuk pengantin adalah barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkatimu dan memberkati pernikahanmu ini serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi doa ini kalau kita lihat redaksinya, Nabi mengucapkan kepada pengantin laki-laki. Jadi kalau kita lihat redaksinya ini, Nabi mengucapkan kepada pengantin laki-laki, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi boleh juga kalau kita mengucapkan ke pengantin perempuan, boleh. Redaksinya dirubah, barakallahu laki wa baraka 'alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi minta barokah kepada Allah, pernikahannya dijadikan barokah, orangnya dijadikan barokah dan dikumpulkan di dalam kebaikan. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita doakan orang menikah, jangan lupa doa ini. Doa-doa yang lainnya boleh ya. Para ulama mempunyai kaidah, tempat-tempat yang Rasulullah doa, itu berarti doa apa saja boleh. Cuma yang afdal nomor satu adalah doa yang dari Nabi. Sujud, doa segala macam boleh ya. Cuma yang paling afdal doa dari Nabi. Tasyahud sebelum salam, doa segala macam boleh. Yang afdal doa yang dari Nabi. Termasuk mendoakan orang menikah, nggak harus ini saja. Barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Selesai, nggak boleh lagi. Kalau nambahin lagi berarti bid'ah. Nah, ini namanya apa? Namanya kecekaan. Ya, anak sing ketahuan, anak sing kecekaan. Nah, kita ini perlu mengambil sikap pasti pas. Nah, pasti pas. Ya, Pertamina. Jadi ojo ketahuan, ojo kecekaan. Karena sekarang kelompok yang ada dua, yaitu ada kelompok ketahuan dan kelompok kecekaan. Nah, kita jangan kepanjangan, jangan kependekan. Ya, pasti pas. Yang boleh jangan dibilang tidak boleh. Yang tidak boleh jangan dibilang boleh. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Ya, dan kita mengikuti para ulama. Agama bukan larang sendiri. Jadi orang menikah didoakan banyak boleh. Oh, mendoakan orang tidak boleh, cuma jangan lupa membaca doa ini. Barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, saya doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak keturunan sholihin sholihat. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Cuma doa dari Nabi ini jangan dilupakan. Nomor satu, doa dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian berikutnya lagi yang nomor ke-80, doaul mutazawwij wa syira'id dabbah. Doa saat menikah atau membeli binatang tunggangan. Nah, ini
ini jangan salah paham ya. Orang-orang liberal mengatakan itu, masa istri disamakan dengan binatang tunggangan? Bukan ya. Ini bukan menyamakan. Tapi ini adalah doa yang sangat bagus untuk menundukkan sesuatu. Doa sangat bagus untuk menjadikan sesuatu itu tunduk, sesuatu itu patuh, sesuatu itu baik. Kita mendapatkan kebaikannya dan kita selamat dari keburukannya. Yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw idza ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi wa idza ishtara ba'iran falyaqul bi dirwati sanamihi wa liyaqul mithla dhalik." Apabila salah seorang di antara kalian menikahi wanita atau membeli seorang budak atau pelayan, hendaklah berdoa. Itu doanya tadi ya. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikannya. Wa khairu ma jabalta alaih, dan kebaikan tabiatnya, ya, kebaikan akhlaknya, kebaikan karakternya. Wa a'udzubika min syarriha, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya. Wa syarri ma jabalta alaih, dan keburukan tabiatnya, akhlaknya, karakternya. Kemudian juga kalau yang membeli onta, hendaklah ia memegang punuknya seraya mengucapkan doa di atas. Kalau mendoakan istri, itu disebutkan di dalam hadis yang lainnya, sambil memegang, ya, memegang nasiyah. Nasiyah itu, ini, nasiyah itu rambut bagian depan ini loh. Apa namanya ini? Bukan ubun-ubun. Saya kalau ubun-ubun khawatir salah paham. Ini. Iya. Ubun-ubun itu yang atau ini? Iya, biasanya ubun-ubun pemahaman kita ini. Iya, kata bahasa Jawa itu embun-bunan. Ini kan. Lah kalau ini namanya apa? Jambul. Apa? Pokoknya rambut bagian depan yang biasa orang jambak itu loh. Nah, apa namanya jambul kan? Jadi megang ininya. Nah, ini sunnah. Antum kalau habis menikah, setelah menikah akad nikah selesai atau masuk ke dalam ketemu istri, ya, kan biasa istri salaman kan. Nah, setelah itu dipegang apa namanya? Bagian depan kepalanya, pegang ini, doakan. Hah? Tapi tanpa pernapasan ya, tanpa tenaga dalam. Didoakan. Dulu namakan ini, dan itu juga pertama mungkin di sana, di depan keluarga tapi ya, kaget semuanya. Mereka bilang, waduh, disuwuk. Makanya disuwuk. Nah itu kita terangkan dulu, ini sunnah. Ya, ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi didoakan. Yang mana kalau doa itu kan kita disunahkan membaca muji Allah dan sholawat. Jangan lupa. Jadi sebelum doa baca Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Wah, das. Ya, merinding sudah. Merasuk itu sudah. Akan gitu. Jadi didoakan. Masya Allah, Islam ini agama doa. Jadi kita perlu selalu bergantung kepada Allah. Jangan pernah lepas dari Allah sekejap mata pun. Minta tolong Allah. Kalau Allah tidak menolong kita nggak ada apa-apanya. Doa. Jadi di awal sudah doa. Biasanya orang perempuan tanya, bagaimana kalau istrinya juga doakan seperti itu? Perempuan sekarang kan gitu kan, lapar enak. Kepalanya dipegang-pegang, saya juga mau doakan dia gitu. Nah itu namanya istri apa namanya? Istri perlu belajar akhlak lagi. Ini maksudnya adalah, wahai istriku, aku sekarang adalah imammu. Kau harus tunduk kepadaku. Aku perintah apa saja kau tunduk. Selama aku tidak menyuruh kamu berbuat maksiat, selama kau mampu dan selama tidak membahayakan. Ini adalah isyarat bahwa suami adalah imam. Aku imammu sekarang. Kemarin bapakmu imammu, sekarang bapakmu telah menyerahkan kepada aku menjadi imammu sekarang. Ya kau tunduk kepada aku sekarang. Itu selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat, selama mampu dan selama tidak membahayakan. Jadi ini seakan-akan apa istilahnya simbol
ya, bahwa suaminya adalah imam. Aku imammu, aku pegang kepalamu sekarang, tak doakan kepalamu, ya. Sehingga ada yang mengatakan nikah dengan tukang ruqyah itu enak, air saja didoakan, apalagi istrinya, ya kan, itu kan. Jadi maksudnya suami mendoakan istri, masya Allah ya, suami mendoakan istri. Karena itu kita para suami dan juga para istri, jangan lupa setiap hari mendoakan pasangan hidupnya. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Jangan lupa, di antara orang yang harus selalu masuk dalam doa harian kita adalah pertama-tama siapa? Pertama siapa? Diri sendiri. Siapa? Diri sendiri. Pertama diri sendiri. Pertama diri sendiri. Al-Quran, As-Sunnah mengajarkan doa itu pertama diri sendiri. Rabbighfir li, diri sendiri dulu. Setelah itu siapa? Kedua orang tua, bapak ibu kita. Ini doa yang paling banyak. Setelah itu siapa? Orang-orang yang paling dekat dengan kita, anak-anak kita, istri kita, kemudian juga setelah itu guru-guru kita. Mendoakan suami dan istri. Jadi kita jangan hanya menuntut pasangan hidup kita jadi orang baik, tapi kita juga mendoakan. Pernah nggak kamu doakan istri? Pernah nggak kamu doakan suami? Disebut namanya. Memang ada doa-doa umum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ini doa umum bagus. Tapi juga perlu kita menyebut namanya. Ya Allah, ampunilah istriku fulana binti fulana. Sayangilah dia, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk, dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Istri pun juga seperti itu. Ya Allah, ampunilah suamiku fulan bin fulan. Sayangilah dia ya Allah. Tiap hari saling mendoakan. Nah, insya Allah nanti kita akan oleh Allah diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doakan aja nggak perlu, doakan aja nggak pernah. Kok minta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Di samping doa-doa umum, kita juga perlu doa-doa menyebut nama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu selalu berdoa kepada beberapa orang disebut namanya ketika sholat tahajud pada waktu akhir malam, di waktu sahur. Di antara mereka adalah siapa? Di antara mereka adalah gurunya beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebut namanya. Ya Allah, ampunilah guruku Al-Imam Asy-Syafi'i, sayangilah dia, seperti itu. Jadi ini perlu kita ngamalkan sunnah setelah akad nikah, masuk menemui istri didoakan. Dan ini juga simbol istri mengaku bahwa dia adalah makmum dan suami adalah imam, maka imam harus layak menjadi imam sehingga makmumnya pun mau menjadi makmum. Karena kalau imamnya nggak layak jadi imam, dan bagaimana dengan makmumnya? Para ulama mengatakan kaifastaqama dzil wal 'udu awaj. Bagaimana mungkin ya bayang-bayang itu akan lurus kalau bendanya bengkok. Suami ibaratnya adalah benda, istri bayang-bayang. Kalau suami baik, insya Allah istri juga baik. Kalau suaminya tidak baik, ya jangan bermimpi mendapatkan istri yang baik, kecuali kalau mendapat rezeki dari Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam, itu dulu aja. Insyaallah nanti kita sambung berikutnya. Masih ada waktu sedikit. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya diundang oleh kerabat dekat untuk menghadiri pernikahan, akan tetapi saya mendapat info bahwa kedua calon mempelai ternyata beda agama dan mereka nikah di catatan sipil. Perlukah saya menghadiri? Nikah beda agama itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Nikah beda agama yang boleh itu adalah laki-lakinya muslim, ya, perempuannya ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka itu ahli kitab walaupun sudah nyimpang, tapi memang disebut sebagai ahli kitab. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Surat Al-Maidah ayat 5. Jadi boleh menikah perempuannya ahli kitab boleh, tapi juga perlu dipertimbangkan lagi. Dan pertimbangannya adalah kenapa kok milih perempuan yang ahli kitab? Masih banyak perempuan yang muslimah. Kemudian juga perlu dipikirkan lagi, apakah bisa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah nikah beda keyakinan? Sama-sama orang Islamnya itu loh, karena beda organisasi, rumah tangganya nggak harmonis. Apalagi ini beda agama.
Dan juga banyak contohnya, mereka-mereka yang nikah karena nafsu beda agama, setelah mereka menjalani pernikahan yang terjadi apa? Tidak harmonis. Ketika tidak harmonis, ada kemungkinannya cerai, atau kemudian dipaksakan, diteruskan dipaksakan, sehingga stres terus. Jika banyak artis yang nikah beda agama, hasilnya adalah stres. Kemudian dia juga menjamin dia tidak terpengaruh agama istrinya. Dia juga menjamin anak harus ikut bapaknya, nggak mau ikut ibunya ke gereja. Tapi kenyataan yang ada biasanya anak-anak ikut ibunya, bapaknya stres. Dulu ketika nikah nafsu, nggak mikir panjang. Sekarang sudah dewasa, umur 50, mikir bapaknya ini surga neraka ini. Anaknya ikut ibunya semuanya, Kristen semua anaknya. Stres bapaknya sekarang. Ya, sudah nggak usah dipaksakan diri. Jadi nikah beda agama itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau perempuan selain ahli kitab nggak boleh, atau kalau perempuannya muslimah, lakinya non muslim nggak boleh sama sekali, nggak boleh hadir. Jadi untuk zaman sekarang ini diusahakan tidak hadir saja, walaupun laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Karena kebanyakan persyaratan sekarang nggak terpenuhi, ya, persyaratannya nggak terpenuhi. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup itu dulu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.